Sobat Jurnal Edukasi ya, setelah kalian semua mengikuti tes tertulis CAT PPS Pemilu 2024, sudah saatnya nanti akan maju ke babak berikutnya, yaitu tes wawancara PPS Pemilu 2024. Berikut ada tips tes wawancara PPS yang bisa kalian persiapkan mulai dari sekarang. Ingat ya, sifat contoh soal ini hanyalah simulasi dan prediksi, dan juga sesuai dengan pengalaman pribadi tentunya ya. Jadi tetap persiapkan diri kalian semua dengan pertanyaan-pertanyaan dari komisioner KPU yang mungkin tidak terduga. Yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, selamat belajar. Berikut contoh soal tes wawancara. Yang pertama, biasanya diminta untuk menceritakan tentang diri Anda secara singkat. Jawabannya, berikanlah penjelasan tentang latar belakang, minat, dan pengalaman yang Anda punya, khususnya tentang kepemiluan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mendaftar menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Kalau pertanyaannya motivasi, ya maka dijawab saja motivasinya, misalnya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilu di desa mana ya disebutkan, dan membantu memberikan jaminan bahwa pemilihan umum itu akan berlangsung sebagaimana amanat undang-undang, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga, apakah yang kamu ketahui tentang posisi yang ada di dalam PPS? Nah, posisinya apa di dalam PPS itu? Nah, bisa saja atau bisa dijawab dengan posisi PPS itu bagi panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota guna menyambut pelaksanaan pemilu di tingkat kelurahan atau desa setempat ya. Kemudian juga sesuai dengan yang tertulis dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2 itu, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan PPS yang berada di kelurahan atau desa atau nama lainnya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana sikap Anda saat dihadapkan pada pilihan atau dua pilihan yang sama penting? Jika diharuskan memilih tugas PPS atau tugas domestik lain, yang akan Anda pilih di antara dua itu, kira-kira yang mana? Nah, jika terdapat pertanyaan seperti itu, tentu kita harus bisa menjawab ya. Misalnya saya tentu akan tetap lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sungguh sadar terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugas demi menjalankan atau demi menjamin kelancaran pemilu pada 2024. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 5, kontribusi apa yang dapat atau akan kamu berikan untuk posisi ini? Ya, jika pertanyaannya adalah kontribusi, maka bisa kita jawab, saya berjanji akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini. Selain itu, saya akan selalu berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, misalnya pertanyaan yang selanjutnya nomor 6, apakah yang akan Anda perbuat seandainya terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Jika seandainya terpilih dari menjadi anggota menjadi PPS, itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, bisa dijawab ya dengan menjawab, saya akan melaksanakan pemungutan suara dan sekuat tenaga mengupayakan agar pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pertanyaan yang tak kalah penting juga nomor 7, apakah Anda akan siap seandainya dibutuhkan pada saat-saat tertentu
di luar jam kerja? Jawaban tentunya harus saya siap, dibutuhkan kapan saja, dan selalu ditugaskan kemana saja. Jadi harus siap sedia. Pertanyaan selanjutnya ya, misalnya nomor 8 nih, katakan alasan mengapa kami harus merekrut Anda. Nah, ini juga kadang sering ditanyakan ya. Jadi alasan kami KPU itu harus merekrut Anda itu apa kira-kira? Kita bisa menjawab dengan mengatakan ya, keterampilan dan semua kemampuan yang kami miliki. Usahakan jangan terlalu hiperbola. Jadi mengatakan ya, menjawab dengan mengatakan keterampilan dan semua kemampuan yang dimiliki. Ya, jadi usahakan jangan terlalu hiperbola. Cukup buat yang bertanya itu kagum dengan jawaban yang dilontarkan kepada peserta. Kemudian nomor 9, misalnya pertanyaannya nomor 9 ini, berapakah total padukuhan ya, karena PPS di wilayah desa berarti berapakah total padukuhan di wilayah domisili tempat tinggal Anda. Seorang anggota PPS, calon anggota PPS harus tahu ya jumlah dan nama-nama padukuhan di wilayahnya. Jangan sampai tidak bisa atau lupa nama padukuhan yang akan menjadi daerah di mana PPS nanti akan bertugas. Nah, ini juga pertanyaan tak kalah penting juga. Nomor 10, apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Satu desa itu memiliki berapa TPS? Ini harus hafal. Ini paling tidak bisa berkaca kepada pemilu sebelumnya. Nah, pemilu sebelumnya itu jumlah TPS di wilayah Anda itu berapa? Maka harus diketahui. Untuk memetakan ya, seorang PPS itu harus tahu wilayahnya. Maka jumlah TPS ini penting diketahui. Nah, ini pertanyaan nomor 11, ini pertanyaan yang kadang sepele ya, tapi penting. Apakah kamu tahu siapa nama lurah? Nah, lurah atau dukuh di wilayah domisili tempat tinggal Anda sekarang ini, siapa nama lurah atau dukuh? Nah, ini kenapa ditanya seperti ini? Karena ini seorang PPS nanti kalau mengenal lurahnya, mengenal dukuhnya, itu mudah untuk berkoordinasi ya, dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang PPS. Maka harus tahu. Pertanyaan selanjutnya, tahukah kamu jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Nah, ini harus tahu ya, kira-kira tahapannya itu ada berapa. Nah, tahapannya itu ada 11 tahapan dalam proses pemilu itu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ada berapa banyak jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Nah, ini juga harus tahu dan mengerti dan melihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, seperti tertera di dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu menyatakan banyaknya pemilih untuk setiap TPS itu paling banyak adalah 500 orang. Nah, ini harus perlu diketahui. Pertanyaan selanjutnya, tahukah kamu bagaimana cara melakukan perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT? Nah, itu dilakukan dengan cara bagaimana? Nah, ini caranya adalah dengan jalan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih dan menambah pemilih baru. Pertanyaan selanjutnya, apa sajakah tugas dan wewenang dari anggota PPS? Nah, ini harus diketahui ya, kira-kira apa tugas dan wewenangnya sebagai anggota PPS itu. Diberikan contohnya kira-kira ya. Jadi wewenang yang dimiliki anggota PPS itu salah satunya yaitu menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Nah, sedangkan tugas yang dimiliki PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang telah diterima dari KPPS dan wajib menyampaikannya kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan dalam wawancara
PPS nantinya. Nah, karena wawancara secara langsung akan dihandle oleh pihak KPU kabupaten atau kota, sehingga PPS harus siap, benar-benar siap dan tahu apa yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mesti dijawab oleh calon PPS itu, agar anggota atau komisioner KPU ini yakin bahwa kita itu mampu untuk melaksanakan tugas sebagai calon PPS nantinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dalam pembuatan soal ini, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.